Jadi begitu aku SMA di Malang, nah aku pilih, Pak, adik mohon maaf nih, nama aku ini adik Christian, jadi ganda putra, adik Chandra dan Christian Hadinata, ya kan? Jadi orang tua tuh udah tentukan nih, udah wah harus kamu nih tuh anak pemain bulu gua tangkis pokoknya. gitu loh, bukan jadi dokter. Iya. Terus aku bilang, Bu, pas lah kebetulan nih, aku baru sembuh dari COVID. Wih, langsung orang di situ bubar. Jadi kan ada orang di situ. Takut ya, takut. Cik. Ini baru bulan 2020 nih, baru sembuh. Iya. Dokter baru sembuhnya kapan? Aku baru keluar dari rumah sakit nih, baru kemarin. Baru nih. Bubar semua di situ. Waduh. Bubar. Sampai Bu Dewi gini, mundur nih. nih. Dokter nggak bilang, dokter habis. Gitu Iya, kan? tiap hari aku dengar orang, papa, meninggal, dibungkus, dibawa gitu. Aduh gila, aku bilang ini aku kapan? Iya. Nah, terus aku bilang sama istri aku buat surat wasiat deh. Terus akhirnya istriku datang. Aku bilang kenapa aku nggak mau diintubasi, nanti kalau nggak sadar lagi gimana? Aku trauma COVID itu. Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Kembali lagi ke Deeper with Evi Carolina dan saat ini kita kedatangan tamu yang spesial dan ini luar biasa banget ya karena beliau adalah seorang dokter spesialis bedah jauh-jauh datang dari Palangkaraya ya untuk bisa hadir di podcast AFC Deeper with Evi Carolina. Nah, kesehariannya pastikan berkutat di dunia medis ya, operasi, pembedahan dan lain-lain. Nah, kita mau gali-gali nih sebenarnya awal mulanya kok bisa sih seorang dokter spesialis bedah bergabung di AFC bahkan berani mereferensikan ke banyak pasien-pasiennya. Nah, langsung aja kita invite langsung Dr. Ade Rampas. Bener ya dok ya namanya ya? Ya. Nah, aku bersyukur banget nih Dokter Ade, karena kan selama ini kita cuman nggak bisa ngeliat wajah, aku cuman berbicara, kadang dokter masuk ke live, Ya. TikTok, ya kan? Nah, hari ini sempetin waktu, kebetulan memang ada acara juga di Bandung katanya dok ya? Benar, Ci. Di Bandung, berapa hari di Jakarta rencananya? Di Jakarta aku khusus datang hanya untuk CFP di Wah, TikTok. keren banget. Dan ini pertama kalinya nih, aku dokter pertama yang aku bisa wawancara di podcast ini. Thank Dan you ya. sekaligus aku kenalan juga ya dengan Dokter Ade ya hari ini ya. Oke. Nah, Dokter Ade, mungkin kan saat ini banyak lagi, aku rasa Dokter Ade ini udah mulai dikenal dengan banyak member-member gitu ya. Dan apalagi dengan seorang dokter yang bukan cuma dokter umum nih, tapi Ya. dokter spesialis bedah. Nah, ini kan menarik banget ya tentunya ya. Banyak sekali spesialisasi ataupun subspesialisasi di dunia kedokteran. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana nih dok, ya, asal mulanya memang tinggal di Palangkaraya atau sejak menikah di Palangkaraya atau gimana dok? Enggak. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Dr. Ade Rompas, spesialis bedah dari Palangkaraya. Nah, Perlu dong. iya, intro. Nah, jadi aku tuh lahir di Papua. Oh. Jadi aku lahir di Biak. Oh, di pertama, Biak. Iya, Wah, makanya aku keren. cerita kan sama Panik kan, Pak, Iya. aku tuh lahir di Biak. Dok, Biak tuh dahsyat loh. Kok bisa sampai akhirnya mendarat di Palangkaraya? Nah, jadi aku di Biak tuh ya sekolah sampai SMP, kemudian aku pindah ke Malang. Nah, bapakku tuh orang Manado, Oh. ibuku orang Jawa. Wah, Nah, jadi udah Sulawesi campur Indonesia Jawa ini deh. kan. Nah, setelah aku SMA tuh ujian UMPTN dulu kan kita Iya. kan. Kayaknya aku ketuaan kalau UMPTN ya. Jadi dapat tuh kedokteran di Samratulangi. Oke, sebentar nih dok. Mungkin bagi beberapa teman-teman kan masih awam ya, UMTPN tuh apa tuh? Ujian masuk perguruan tinggi nasional. Oke. Oke, lalu? Nah, jadi begitu selesai tuh, wah aku masuk kedokteran nih Oke. di Samratulangi. Waktu itu di Manado. Kenapa kok memilih kedokteran? Jadi begitu orang tua tuh kan kalau kita tanya, nggak ada yang pernah, contoh ya kayak hari ini, nggak ada yang pernah cita-citanya jadi seorang pebisnis di multi level marketing, ya kan? Betul, Nggak pernah betul. ada. Nggak ada, Ya. nggak ada, nggak Kalau di mungkin. Papua waktu itu ya, pertama cita-cita yang paling utama tuh pendeta. Oh. Wow, di Papua Wow. tuh
Pendeta nomor 1. Bukan dokter malah? Bukan. Wow. Kemudian yang kedua dokter. Baru yang ketiga guru. Oke. Ini cita-cita. Ya setelah itu ya pilihan keempat kelima ya pilot, pramugari, ya nggak? Ya nggak? Baik. Ya, Itu ya. pilihan-pilihannya waktu aku masih SD tuh pilihannya itu. Nah, Oke. terus aku lihat nih, Papua itu butuh sumber daya manusia yang besar, terutama di bidang kesehatan. Medis, ya. Nah, jadi aku izin sama kakek, opa, opa, kira-kira nanti aku gimana? Wah, Itu usia kamu... berapa tuh dok udah mulai ada keinginan untuk? Ya jadi waktu ya sejak kecil ya, orang papaku tuh pelatih bulu tangkis. Dia mau aku jadi atlet bulu tangkis gitu. Iya. Jadi setiap hari latihan bulu tangkis. Tapi kesini aku bilang, Pak, aku belajar tuh lebih mudah daripada aku harus bangun pagi, lari, kemudian siangnya aku sekolah, kan ngantuk kan. Iya. Jadi begitu aku SMA di Malang, nah aku pilih, Pak, adik mohon maaf nih, namaku ini adik Christian, jadi ganda putra, adik Chandra dan Christian Hadinata, ya kan. Jadi orang tua tuh udah tentukan nih, Udah wah harus kamu nih tuh anak pemain bulu gua, tangkis pokoknya. gitu loh, bukan jadi dokter. Iya. Tapi Oh, aku bertolak bilang, belakang sih. Jadi benar-benar tuh dari keluarga itu memang nggak ada yang backgroundnya itu medis. nggak ada. Wow. Jadi aku bilang sama kakekku dua-dua ya. Kalau satu dari Jawa kan Mbah, Iya. kalau dari Manado Opa kan. Oke. Wah, Mbah gimana? Udah. Tapi pikiran kakek nenekku itu kamu harus jadi tentara. Karena Waduh, mereka beda berdua tentara, lagi nih. beda lagi kan aku Waduh. bingung nih. Wah, mana yang bener ini kan? Tapi akhirnya Iya. aku minta izin. Dek, kalau kamu ya bahasa Jawa nih, Le, nanti kalau besar begitu kamu jadi dokter, bisa juga kok jadi tentara. Gitu, balik lagi. Iya. Akhirnya kesini, oh ya aku ikut tadi UMPTN, terus lulus kan. Ternyata ilmuku bulu tangkis itu terpakai waktu aku kuliah kedokteran. Waduh. Jadi aku deket sama guruku, ya panutanku tuh seorang ahli bedah saraf di Manado. Oke. Sejak semester 1 sampai aku lulus tuh aku main bulu tangkis terus sama dia. Wow. Terakhir dia bilang, Dek, besok kamu setelah kerja, kamu balik lagi. Kamu masuk bedah. Oh. Aku merinding, aku bilang. Baik. Jadi ternyata kalau pemain bulu tangkis tuh otaknya di betis ya. Otaknya di betis. Oke. Tapi ternyata olahraga itu berguna di dalam pendidikan. Dari sejak usia berapa tuh dokter Ade? Karena mungkin orang tua ya tadi ya, papa ya? Ya kalau Yang papa pemain aku bulu. dari TK. Oh, jadi dari TK tuh udah begitu pulang diajarin sekolah ya, gitu ya? papa bilang, aku sama kakak kan berdua. Kakakku tuh namanya Ivana Teresia. Ivana Lee, coba bayangin. Namanya bulu tangkis juga. Wow, benar-benar udah. Begitu keluar, pulang dari TK, papa berhenti. Yuk, Ivana, adek lari. Jadi papaku tuh naik motor, kami lari. Ya namanya aku, gimana ya? Aku lari tuh sambil nangis. Karena Kenapa? Oh iya, karena hobiku makan. Oh. Lari kan gitu ya. Jadi selama di Papua tuh itu. Iya. Jadi kami berdua cukup berprestasi di Iya. dunia bulu tangkis. Oke. Terus kemudian tiba-tiba aku berpikir, kok lebih enak sekolah ya? Belajar tuh lebih enak, lebih mudah. Iya, tapi mungkin kalau dokter dari awal itu udah di Palangkaraya ya, aku penasaran sih, kira-kira bakalan mengarah ke dokter nggak? Karena kan secara dari tadi dokter bilang ya, di Papua itu rata-rata mau jadi pendeta, dokter, dan apa tadi satu lagi? Guru. Guru, ya kan? Mungkin kalau di Palangkaraya langsung berbeda, atau mungkin di Berbeda. Manado, atau mungkin di Jawa. Jadi ya? kan ya puji Tuhan ya, Tuhan punya rencana lain Iya, gitu kan. itu yang kita percaya Jadi ya. kan begitu kita sekolah selesai, terus tiba-tiba aku tuh sudah kerja. Jadi sama istri tuh sama-sama kami udah kerja. Iya. Nah setelah itu tiba-tiba ada seniorku bilang, Dek, aku perlu tenaga tambahan nih. Waktu itu di Kuala Kapuas, di Kalimantan Tengah. Jadi gimana dok? Aku baru lulus nih. Udah kamu berangkat aja. Lah aku baru lulus ya, namanya CFI aku udah pernah cerita kan. Duit di tangan tuh. Jadi orang-orang berpikir ya, aku disclaimer dulu nih. Jadi orang berpikir tuh lulus dokter tuh udah langsung kaya gitu kan. Betul. Oh, enggak ya dok ya? Duitku di tangan tuh gemeteran, aku duit pegang 1 juta aja sama istri tuh. Itu tahun berapa tuh dok? 2016. Waktu itu usia berapa? Aku usia 33 ya. Jadi benar-benar baru selesai gitu ya? Iya, baru selesai, anak 1. Kemudian
baru ya namanya baru Merintis. keluar dari kolam renang yang luas begitu kan, baru mentas. Iya. Wah, aku bilang sama istriku, ini ada duit nih. Kamu mau kamu pegang atau aku yang pegang? Ya udahlah, aku tinggal sama orang tuamu. Jadi kalau masalah makan keseharian itu nggak minimal apa-apa. udah ke cover Iya. gitu ya. Oke. Jadi berangkatlah aku ke Kapuas Dengan 1 juta itu tadi. dengan pegang 1 juta. Oke. Dan nggak langsung begitu aja kan pastikan Enggak, perjalanannya. Enggak. Tapi yang luar biasanya di Kapuas tuh, ya aku disambut bak raja ya. Ya tadi ya di Alkitab bilang kan, Tuhan Yesus tuh tidak diaju-ajukan di Di tempatnya kampung dia, sendiri, ya iya, di iya. tempat lain. Iya, Dan iya, aku mengaminkan itu. Sampai akhirnya berjalan, itu awal mulanya gimana tuh dok? Pengalaman pertama nih ya, kan nggak langsung begitu aja dong. Dari berapa lama tuh dokter sekolah sampai akhirnya dapat spesialis bedah itu? Jadi dokter umum tuh 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun bener-bener ya. Wow. Dokter spesialis bedah 6 tahun. Wah, 13 tahun nih ya dok ya. Kalau dibandingkan dengan gajinya daimyo ya. Iya ya. Ya, daimyo nggak perlu sekolah tinggi THR-nya ya. udah 1,5 M. THR-nya 1,5 M. Terus aku lihat gila ini orang ini kan. Daimyo ini kan. Belum Yang bajunya Bushido-nya putih-putih ya. Apalagi Busido. Iya, Pak iya, Budi Darwin tuh datang waktu di Palangka tuh cuma cerita gini aja. Kamu mau jadi apa deh? Saya mau jadi Busido, Pak. Wow. Kalau jadi Busido dia nggak pernah cerita produk. Dia cuma Oke. cerita bulat-bulat segitiga. Udah itu aja dah. Oke. Nah, tapi sebelum ke sana lah ya, Ya. sebelum kita masuk ke sana, berpraktek di dunia bedah, itu keseharian tuh selain dari pembedahan, operasi, apalagi tuh kegiatan sehari-harinya dok? Kan kalau dulu kok begitu kita lulus pagi biasa visit dulu ya, visit pasien. Itu jam 8 kita poliklinik lah. Oke, jam 8. Jam 8 poliklinik, setelah itu kita visit atau sebelum poliklinik visit dulu. Iya. Kemudian di jam 12 beda seperti spesialis lain. Kalau spesialis lain kan ya udah visit ke ruangan, habis itu poliklinik selesai dia. Tapi bedah nih ada tindakan pembedahan. Nah, kita harus siapin waktu tuh. Iya. Jadi begitu guruku bilang, "Dek, begitu kamu jadi dokter bedah, waktumu untuk pasien adalah 7 hari 24 jam." 7 hari 24 jam ya dok ya. Jadi begitu aku masuk pendidikan, kan istri-istri kita dikumpulin nih. Ya ada juga yang istrinya dokter bedah, suaminya dikumpulin. Jadi Oke. kami dikumpulin. Ya. Guruku cuma bilang gini, ya buat PPDS nih namanya dokter yang sekolah ya. Bedah itu adalah istri nomor 1. Istri nomor 2 itu yang di rumah. Coba digituin kan. Jadi istriku nggak bisa bilang aku jaga di rumah sakit. Nggak bisa dia bilang, oh, kamu nggak boleh jaga. Iya. Kamu harus perhatiin aku. Enggak. Nggak bisa ya. Mulai dari hari itu. Jam berapa sih dok? Biasanya dari pagi-pagi tuh udah harus standby gitu. Beda-beda kah ada waktu Ya, ada jam, ini ya dok? jam 8 lah. Jam 8. Berarti kan kita sebelum itu. Oke. Operasi pun harus sebelum itu atau setelah itu. Oke. Jadi misalnya aku operasi nih setelah jam 12. Ya jam 12 sampai operasi selesai. Jadi kalau misalnya dokter bedah punya 3 rumah sakit, Wah. itu dia tidur di rumah sakit. Oke, baik. Nggak ada waktunya tadi. Coba Ci Evi, berapa kali sih aku setiap terima trip pergi jalan-jalan? Iya. Oke. Itulah yang sempat terbersit. Wah, ini kayaknya suatu saat nih ya. Ya, Tapi kan sekarang kan namanya masih membangun ya dok ya. iya benar. Sudah berapa lama di praktek di dunia bedah ini? Aku sejak 2016. Ya aku ingat tuh aku lulusnya pas 14 Februari nih. Oh, Ya, pas hari Valentine, Valentine. ya. Heeh. Sampai hari ini. 2000 berapa tadi? 2016, 17, 18, 19, 20, 9 tahun. 21, 22, 23, 24. 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun ya dok ya. Nah, ada nggak sih momen-momen yang dimana ketika dokter melakukan operasi yang paling membekas? Ya semua membekas ya. Karena tadi ya ada tangisan. Ada kalau orang habis dioperasi, operasinya berhasil tuh keluarga bahagia. Iya, nangis-nangis juga Nangis, nangisnya bahagia iya. gitu ya. Tetapi kalau operasi itu tidak berjalan dengan lancar, wah itu cacian, makian tuh keluar semua. Dan kita juga, ya kita udah berusaha yang terbaik, tapi nggak terselamatkan. Sometimes ya hidup itu di tangan Tuhan ya kan. Ya. Ya. Tapi ya itu ya Pak ya, itu ada suka dukanya juga pastinya ya di dunia. Bayangkan kedokteran. coba kalau Ci Evi hari ini bisnis di AFC.
Tuhan hari ini berikan saya berkat yang melimpah pada hari ini. Closing kan? Kalau kami kan ada orang sakit. Iya. Berkat kami orang Iya, sakit paham. datang. Coba bayangkan, itu sesuatu hal yang sampai hari ini kenapa saya mau melakukan hal yang berbeda. Salah satunya adalah itu. Oke. Nah, luar biasa nih. Jadi, tapi itu udah perjalanan 9 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Belum lagi ditambah dengan bertahun-tahun dokter juga mengabdi lah istilahnya ya. Dengan semuanya itu sampai akhirnya dapet tuh dokter gelar ya sebagai dokter spesialis bedah. Itu kan spesialisasi juga lumayan banyak ya dok ya. Ya. Tapi kalau oke itu dari segi kedokteran lah ya. Nah, sampai akhirnya seorang dokter spesialis bedah, kalau kita bicara yang namanya dokter itu kan nggak sembarangan ya. Ditawarkan produk kesehatan pasti banyak, benar ya? Pasti dong. Dunia kesehatan ini salah satu kita lihat bahwa orang sakit makin banyak, rumah sakit makin banyak ya. Dan saat ini yang kita tahu ya obat, ya kan? Padahal obat itu sendiri tidak bisa menjadi solusi 100% gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya dokter kok bisa kenal dengan produk AFC, itu asal mulanya itu seperti apa? Ya, jadi begitu kalau aku ditanya ya tentang AFC, kapan aku dikenalin? Itu di 2020 kan, kita zaman COVID nih. Oke, Nah. itu ibaratnya baru 1 tahun praktek di dunia bedah ya dok ya? Aku udah enggak, aku udah 2016 kan udah mulai. Oh 2016 ya, udah mulai ya? 16, 17, 18, 19, 20, 4 tahun. 4 tahun ya, oke. Begitu 4 tahun praktek. Terus kemudian dari Kuala Kapuas tuh aku pindah sempat ke Toraja. Terus habis itu ke Toraja tuh aku pindah lagi ke Palangkaraya. Oh jadi baru-baru lumayan ini Ya, juga masih ya, dok? baru. Masih baru. Ya. Nah, begitu. Jadi aku ingat tuh di Desember 2019, kami tuh rumah sakit baru akreditasi. Oke. Wah, jadi pakai baju putih, kebanggaan kami Oh, kan, ya. foto-foto kan. Iya. Mulai tuh di Februari, mulai ada berita nih. COVID Pandemi. ya di Cina tuh. Iya. Nah, begitu kan kita takut nih, kalau dia masuk, gimana caranya? Nah, kan mulai tuh di pemerintah mulai iklankan, ini ada 3 orang nih sakit di Wuhan, ya kan? Kena di waktu dia liburan ke Singapura, balik-balik sehat kok. Kan habis itu mulai tuh, pak, orang meninggal. Baru mulailah bulan Mei, April, Mei. Wah, itu luar biasa. Itu gimana tuh dok keseharian? Jadi kita siapin ya, apa-apa tuh langka udah. Masker yang harganya 25.000 lah satu box. Isi 50 pieces tuh jadi 400.000. Wah. Bayangin, produsennya cuma ada di Taiwan. Gila. Jadi semua harganya tuh berlipat-lipat. Nah, yang ketakutan kita adalah kita belum terbiasa dengan itu. Kita belum siap. Iya. Nah, kenalah aku COVID. Oh, jadi Ketularan dari pasien. itu bulan Mei tuh? Ya, jadi bulan Mei habis kena COVID baru masuk nih di Jakarta. Terus mulai tuh ada yang gelombang pertama itu acara umroh. Begitu masuk, ada pasiennya dirawat. Mulai itu di Palangkaraya. Dan itu udah pakai APD semua gitu? Kan belum. Belum ya? Jadi belum. Jadi ngerinya COVID itu, protokol kesehatan tuh setiap bulan itu berganti protokolnya. Sampai 5 kali seingatku. Oke. Nah, mulailah. Ya, kita belum ada masker, kita bikin alur masuk pasien. Jadi aku sama direktur, sama teman-teman spesialis yang lain, dari 33 spesialis di rumah sakit tempat aku kerja, itu cuma tinggal 5. Yang lain tuh ya nggak berani buka poliklinik, kemudian takut. Karena ya tadi ya, berita-berita tuh, hari ini pasien gitu ya? yang positif 5.000, meninggal 3.000. Ngeri. Ya, dan kita juga di satu sisi ini pekerjaan kita juga gitu ya, untuk melayani. Nah, begitu aku kena, dirawat 2 bulan. 2 bulan dok? 2 bulan. Sebulan itu, kan protokol nggak jelas. Jadi swab. Begitu aku swab positif, aku dirawat. Rumah sakitku nggak mampu rawat aku. Dirujuklah aku ke rumah sakit pusat. Tadi ya masalah pembiayaan, masalah ruang ICU. Iya. Nah, aku dirawat. Itu berapa lama dirawat di situ? 1 minggu, terus aku minta balik lagi ke rumah sakitku. Karena aku paham benar kualitas di rumah sakitku. Karena kami, direktur dan teman-teman lain tuh udah mengatur. Akhirnya aku diisolasi juga. Udah sembuh aku nih. Berapa lama tuh?
akhirnya Sebulan. sembuh? Sebulan? Sebulan. Swab Wow. baru negatif tuh sebulan. Oke. Sebulan dan biaya yang dikeluarkan tuh luar biasa. Hmm. Nah, setelah sebulan mau pulang ke rumah dong. CFI pernah dengar kan? Ada tenaga kesehatan mau pulang ke rumah, dihadang sama masyarakat nggak boleh pulang. Wah, Iya kan? itu sampai kayak gitu Takut, ya? takut. Tapi di tempatku enggak. Oke. Cuma mereka di dalam rumah. Akhirnya istri anak-anakku juga aku pikir ya, nanti sebulan kan belum jelas juga. Aku masih nginep di rumah sakit juga. Sebulan lagi. Jadi 2 bulan tuh 2 total benar-benar bulan. terisolasi ibaratnya ya. Terisolasi. Jadi dalam isolasi itu aku berdoa sama Tuhan. Ada perasaan Tuhan, takut nggak tuh, Dok? Karena aku- itu kan pengaruh ya Aku dari. udah tulis surat wasiat, Ci. Wah, ini kayak udah kayak mami mertuaku, karena mami mertuaku juga sempet tuh Nah, waktu coba. COVID yang itu tuh Makanya udah aku merinding sampai lagi, mau tulis surat takut nih. wasiat, benar-benar. Jadi tulis surat wasiat. Istriku aku tulis, istriku lagi sekolah di Makassar. Oke. Aku tulis nih, halaman pertama itu tulis pertemuan kita bla bla bla. Halaman kedua itu adalah orang ngutang ke kita berapa nilainya, ini nomor rekeningku, PIN-nya, semua aku kasih. Karena aku tahu, sebelah kamarku itu setiap 2 jam orang meninggal. Oh my. Bayangin, setiap orang meninggal saat COVID, itu langsung yakin, wih Aduh. gila aku kapan? Iya. Terus aku udah sesak-sesak, aku lihat. Kadang, wah ini aku meninggalnya gimana Tuhan? Apakah ada cahaya dulu terang, kemudian aku terangkat. Wah ngeri itu Karena pokoknya. itu mempengaruhi sistem imun kita juga kan ya, Iya, ibaratnya kan. bener. Dari pikiran di sini makin, waduh makin sesak, makin apa. Jadi karena aku it's all about sampai hari ini the coba mind. lihat badanku merinding. Takut aku ingat waktu itu. Wow, sampai sebegitunya Bayangkan, ya, Dok. aku sampai dibuatkan kan komunikasi jalur penerbangan terputus. Jadi belum ada namanya HNFC, jadi pemberian oksigen speed tinggi, kecepatan tinggi belum ada. Jadi aku dibuatin sama temanku dokter bius snorkeling ya, yang ada kepalanya Iya. itu disambung ke alat ventilator. Karena saturasiku tuh 70, itu udah orang mati pasti. Dia bilang, "Dek, ini teman-temanku semua udah pakai APD nih. Dek, hari ini kita mau kasih bius kamu, kita mau pasang intubasi." Aku bilang, "Sudahlah, Intubasi lagi. aku pasti mati." Aku bilang, "Janganlah. Aku nih masih kuat. Kalau ada yang berani mau nyuntik, aku tendang." Aku bilang. Wow. Tapi aku udah sesek Iya. juga, Ci. Akhirnya temanku bilang, ya sudahlah ini jangan diganggu nanti. Biarin aja, kalau mati juga kan. Akhirnya, ya puji Tuhan ya. Hari ini aku dimasukin regimen obat tuh semua, "Dek, ini obat kita tes di kamu ya." Tapi sempat intubasi itu, Dok? Enggak, ya, wah, karena aku udah sadar. menolak Wah. ya waktu itu Jadi ya. aku setelah dipasangin snorkel itu, wah enak bernapas. Oh, oke. Jadi aku lihat, ya Tuhan, terima kasih. Apa yang menjadi momen di mana waktu itu menjadi kekuatan untuk Dokter Ade bahwa untuk tetap, maksudnya berjuang ya untuk sembuh gitu? Ya aku bilang pertama gini, Tuhan Yesus, aku nih baru lulus, belum 5 tahun aku jadi dokter bedah. Masa aku cuma begini aja terus Iya. tutup usia? Iya. Yang kedua, kalau anak-anakku tuh gimana? Itu. Jadi aku berdoa, aku bilang, Tuhan, kalau ada bisnis lain selain jadi dokter bedah, aku pilih bisnis. Karena 2 bulan, Dok. Maksudnya Iya. 2 bulan itu dokter sakit, otomatis kan Wow, nggak ada gila, Ci. penghasilan juga ya. Iya, aku nggak ada penghasilan. Jadi aku Sedangkan jalanin anak-anak- bisnis. Oke. Aku ikut, kan banyak tuh, webinar tuh jadi dilegalkan. Jadi kita sambil dirawat tuh bisa ikut cari ilmu, webinar. Jadi Supaya aku, kepikirannya juga nggak ke sana gitu iya, kan. tiap hari aku dengar orang, papa meninggal, dibungkus, dibawa gitu. Aduh gila, aku bilang ini aku kapan? Iya. Nah, terus aku bilang sama istri, aku buat surat wasiat deh. Terus akhirnya istriku datang. Aku bilang, kenapa aku nggak mau diintubasi, nanti kalau nggak sadar lagi gimana? Aku trauma COVID itu. Sorry. It's okay, take your time. Jadi akhirnya aku berdoa itu tadi.
Doa itu menjadi salah satu kekuatan untuk dokter tetap berpengharapan. Ya dokter bedah harusnya nggak boleh nangis ya. Iya, nggak, we are still a human, ya kan? Jadi akhirnya aku bilang, Tuhan kalau ada bisnis lain aku jalanin. Dikenalin lah aku bisnis asuransi. Aku jalan asuransi. 3 tahun tuh aku bener-bener, karena 6 bulan aku nggak lakukan operasi. Aku bisnis itu full, nggak ada pasien aku operasi. Jadi aku pikir nih, ini jawaban Tuhan. Jadi aku jalankan bisnis. Nggak ada aku operasi, tanganku gemetar. Rambutku tuh seperti orang kemo, rontok. Aku masih fisioterapi untuk latihan napas. Jadi saturasi itu masih 90-an. Pertanyaan yang rumah sakitku kasih adalah, Dok, kamu nih masih bisa operasi nggak sih? Gitu kan. Trauma nggak sih, Dok? Iya, seorang dokter bedah hidupnya operasi. Nggak ada operasi, nggak ada pemasukan. Gitu. Jadi aku bilang, wah kok nggak bisa kayak gini. Tanganku masih gini, nggak bisa. Coba CFC, nanti aku mau operasi ya. Iya, kita gini-gini. Si Evi tanya gini, Dok, itu tadi. Nanti dokter yang operasi tuh dokter lain. Pasti pertanyaannya kayak gitu. Aku takut. Jadi yang bikin aku kembali ya, kenapa setiap dokter bedah, mungkin aku dulu adalah dokter bedah yang arogan ya. Nggak ada dokter bedah yang, baik Bu, nanti kita, nggak ada. Ibu mau operasi nggak? Kalau ibu nggak mau operasi, nggak apa-apa Bu. Ibu cari dokter lain. Tapi dari situ, hidupku berubah. Ya. Kalau waktu kita sakit, kita dikembalikan ke keluarga. Yang ngurus keluarga kita. Tapi waktu sehari-hari dalam 5 tahun pertama aku sebagai dokter bedah, tuh nggak pernah pulang rumah. Pasienku tuh yang utama. Dokter bilang tadi ya, bedah itu istri nomor 1. Nomor 1, ya udahlah, doktrin itu kan yang terpasang terus. Jadi akhirnya aku bilang, ya Tuhan, kalau Tuhan kasih jalan seperti ini, aku jalankan. Yang penting ini aku doakan dalam nama Tuhan Yesus, aku jalani. Dan akhirnya dokter mulai menjalankan asuransi pada saat itu, mulai ada penghasilan di situ? Ada penghasilan, Cik. Berapa lama itu dokter jalankan asuransi waktu itu? Sampai hari ini aku masih membantu teman-temanku asuransi profesi. Sampai hari ini. Nah, pendapatannya itu aku bilang, gila ya, ini ternyata agen asuransi itu pendapatannya lebih besar dari seorang dokter spesialis. Jadi aku lihat teman-teman, ternyata mereka hanya cukup meyakinkan orang. Mau proteksi buat dirinya sendiri. Nah, di saat itulah tadi ya cerita tadi ketemu yang namanya Bu Dewi. Karena biasa gini Dok, kalau misalkan dari orang udah bergerak di asuransi ya, jarang untuk mereka akhirnya membuka diri untuk bisa menjalankan direct selling atau network marketing. Apakah benar seperti itu? Apakah juga kalau dokter di asuransi ya, mohon maaf ini ya, saya tidak menyudutkan teman-teman di asuransi. Jadi kalau asuransi kan kita lihat ada suatu eksklusivitas. Nah, tetapi yang luar biasa yang aku lihat di AFC ini, aku begitu Bu Dewi liatin, Dok, ini AFC tuh punya CSR yang bantu bikin pustu, Dok. Ah, masa sih? Begitu aku lihat, iya benar loh. Ini biaya fasadenya aja dibikinin AFC, terus bangunannya Pemda Poso yang bikin atau gimana? Enggak loh. Dia bangun dari nol, tinggal tunjuk tanah ya kan? Tanah ditunjukin di mana. Bahkan kita pustu bukan cuma 1 ya, saat ini udah ada 2 gitu ya. Ada ambulannya. Di Dongi-Dongi itu bukan tempat yang deket. Terus yang kedua yang aku lihat sekarang ya 10 mata air ya. Itu perusahaan kalau dia punya keuntungan, dia bisa bagikan untuk orang banyak, itu aku acungi jempol. Nggak ada yang seperti itu. Memanusiakan manusia seperti yang Pak Mike bilang. Di bisnisku yang lama itu, yang bisnisku asuransi, nggak ada yang seperti itu. Dan di awal-awal pasti kan dokter juga mempertanyakan atau nggak langsung percaya gitu aja, saya percaya. Ya. Di awal-awal. Jadi kan ini cerita ke Bu Dewi ya. Iya. Supaya terhibur. Soalnya cerita sedih. Aku terus terang kalau masalah COVID tuh nggak ada ceritanya senang tuh, nggak ada. Dan aku nggak mau jadi dokter yang
amit-amit ya, tutup usia waktu itu, kita tuh cuma diingat 2 minggu. Nggak ada kita diingat lama, 2 minggu. Makasih dokter A atas pengabdiannya begini, muncul, wah karangan, 2 minggu aja. Setelah itu nggak ada, kita nggak diingat. Sampai akhirnya waktu itu Bu Dewi memperkenalkan produk AFC ini, itu di Jadi- tahun berapa? Jadi aku tuh ada pegang iPad yang 12 inci nih. Oke. Nah, Bu Dewi ini, aku mau beli iPad-nya gitu kan. Oke. Jadi aku datang ke rumahnya, kebetulan keluarganya Bu Dewi itu ada yang seorang agen asuransi temanku. Oh, oke, baik. Cerita nih. Terus aku gini, di prospek aku nih sama Bu Dewi. Ya kan? Dok, wah, dok ini bagus loh buat COVID gitu. Oh, masuknya dari situ ya? dulu, Iya, awal jadi mulanya ada COVID orang ya? kan mereka kumpul lagi rujakan lah di situ. Aku datang situ bawa iPad kan. Oke. Terus Bu Dewi, dok ini buat anakku nih. Sampai sekarang iPad-nya ada dipegang tuh Bu Dewi, yang dibawa tuh. Nah, jadi kalau aku ingat iPad itu, aku ingat hari itu. Aku datang ke rumah dia kan, permisi Bu. Oh ini kenalin teman-teman nih, dokter Ade. Iya. Nah, dokter Ade nih, dok ini ada produk bagus katanya. Aku lihat kan, di kanan situ ada ruby, safir, diamond, apa ini kan gitu kan. Udah tahu tuh biasa dari situ kalau Iya, lihat aku bilang, wah batu-batu ini begitu ya. bukan sekte ini kan, karena ada pimpinan di atas terus turun segitiga ke bawah kan gitu ya. Mohon maaf nih, bercanda ya. Nah, terus aku lihat, wah ini, dia liatin nih, dok, hari ini kita input, ya langsung balik nih cashback 10 juta. Tapi tunggu sebentar. Tapi kan kok bisa sampai akhirnya kenal Bu Dewi ini loh? Itu, beli iPad itu. Oh. Jadi iPad 12 inci ya, Bu Dewi katanya untuk presentasi, katanya untuk anaknya sih. Ini dokter punya iPad. Bukan punyaku juga. Oh, Jadi ada leaderku di asuransi, ini iPad nggak kepake nih. oke. Aku pikir aku mau beli ya, Iya. karena opa-opa dan oma-oma kalau pakai iPad yang kecil, diginiin dia harus Nggak kelihatan digede-gedein juga, lah kan iya, gitu. iya. Jadi aku pikir pakai 12 inci kan gini kan presentasi Oke. oke, matanya dekat. Nah, udah ngomong, dok ini produk bagus. Apa sih Bu isinya? Aku tanya gitu kan. Jadi Bu Dewi ya duduk di lantai, pakai daster dia. Aku ingat motif macan. Oke. Jadi dia dulu jualan, mohon maaf Bu Dewi, ini jualan daster kan. Mungkin saat ini digantung masih ada tuh karena dari Mungkin, sejak itu mungkin. perjuangan untuk sampai akhirnya dokter Ade bisa bergabung ya. Jadi Grace aja masih SMA waktu itu. Nah, Wow. dia bilang, dok ini produk bagus. Ya. Produknya dari apa nih Bu? Wah, dari plasenta ikan salmon. Puh! Langsung aku bilang, gila, otakku hang nih kan. Karena nggak ada plasenta ikan salmon. Jadi ikan-ikanan Nggak tuh ada plasenta, nggak ada tuh salmon dari Kalau plasenta. kambing, sapi, iya. rusa, Iya. ya kan? Itu pakai plasenta mamalia. Jadi aku bilang gini, udahlah. Terus aku bilang, Bu, pas lah kebetulan nih. Aku baru sembuh dari COVID. Wih, langsung orang di situ bubar. Jadi kan ada orang di situ. Takut ya, takut. Ci. Ini baru bulan 2020 nih, baru sembuh. Iya. Dokter baru sembuhnya kapan? Aku baru keluar dari rumah sakit nih. Baru kemarin. Baru nih. Bubar semua di situ. Waduh. Bubar. Sampai Bu Dewi gini, mundur nih. Dokter nggak bilang, dokter habis. Wow. Pernah lihat Bu Dewi kan, Iya, mukanya iya. gimana kan? Tiba-tiba bingung kan. Melotot nih. Oh, dokter nggak bilang, ini dokter kena COVID. Aku bilang, Bu, aku ini udah sembuh. Iya, Cuma memang diisolasi kemarin, kan belum jelas. Nah, terus aku bilang, dok gimana? Dia langsung dia ngomong, Grace, mana laptop mama yang mau jelasin sama dokter Ade nih? Jadi di laptop kan ada penjelasan seperti presentasi. Aku bilang, udahlah Bu. Itu di saat itu udah mulai mental block nggak sih? Kayak, Ya apalah jelas ini. lah. Ya kan udah ini kayak, apa sih aku ini? bilang kan? Nah, kan gitu kan. Iya. Apa sih ini kan? Ya udahlah Bu, ya secara halus kita bilang, Bu aku pulang dulu lah. Nanti kalau ada aku mau tanya, nanti aku tanya. Tapi Jadi waktu kan, itu belum ngomongin tentang bisnis ya? Atau ada sama oh udah kan namanya Bu Dewi kan, udah ini ngomong bisnisnya ya? gini kan. Tapi ini pakai daster Ya gitu pakai ya? daster, bisnis ratusan juta kan begitu. Aku bilang, ini rukonya dia segini nih. Ya lebih kecil lagi mungkin segitu. Dibagi 2. Ya. Dibagi 2 ini WC yang kayak tadi. Ini kamar dia sama keluarganya. Terus aku bilang gila, ini bisnis ratusan juta nih ya. Dia baru mulai. Oh baru mulai. Terus isinya dos kosong. Siapa yang percaya? Iya. Nggak ada. Oke. Dan akhirnya waktu itu dokter memutuskan untuk pulang. Ya aku pulang. Aku bilang, Bu aku pulang dulu ya. Kan gak enak orang udah bubar kan. Iya.
Terus akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya menyerahkan diri atau Jadi beberapa aku tahun nggak kemudian? pernah hapus nomornya Bu Dewi, nggak pernah. Oke. Setiap dia kirim testimoni, ini dok ada dokter bedah, dia udah percaya pakai itu, tinggal dihapus kan. Iya. Nggak Jadi pernah aku blok nggak even juga. baca, nggak even dengerin ya? Nggak usah. Jadi kan Oke. kalau kita ikut dengerin kan lama-lama kita terbuai kan. Karena udah dari pikiran memang udah nggak Ah. mau, udah mental block gitu ya. Benar. Oke. Di 2024, 4 tahun setelah itu, 4 tahun. saya ketemu pasien. Nah kebetulan pasiennya tuh istrinya satu bisnis saya di asuransi. Oke. Dirawat lah. Dari paha ke atas ke bawah tuh hitam, kaki kanan. Wow. Ini Busuk diabetes dah. ya? Iya. Wow. Aku bilang, Bu, ini aku amputasi. Hmm. Dia bilang, dok janganlah. Hmm. Dok boleh nggak saya kasih suplemen dulu? Aku bilang kan, aku pikir ya udah 50-50. Oh ini pasien yang bilang, boleh nggak saya Iya, minum suplemen jadi karena dulu? dia temanku kan, dia tanya, Oke. dok boleh nggak aku kasih suplemen? Jadi dia tuh udah mulai jalankan bisnis AFC. Oke. Tapi waktu itu dia bawa produknya untuk nunjukin? Enggak, kan aku nggak lihat kan. Oh, oke. Aku nggak tahu nih kan, produk apa sih kak ini kan. Ya udahlah kasih aja terserah. Kan biasanya kalau di rumah sakit, wah dilarang, jangan Iya, dong, nanti pasti pulang kan- dulu aja. Heeh. Ya gimana kita, ya namanya orang udah, kalau udah tinggal 50%, tinggal kita amputasi, apapun yang mau dia lakukan, kita kasih waktu. Kita kasih dia waktu lah. Sebetulnya berapa lama untuk memutuskan untuk prosedurnya seperti apa sih dok sampai akhirnya memutuskan oke ini harus diamputasi? Lihat dari mananya? Ya namanya tadi kan sih, kalau misalnya udah datang, kita ukur saturasi kakinya, Oke. oksigennya udah kurang, kan Oke. kalau kurang dari 90-an, oh berarti kan aliran darah dari Udah nggak atas ke lancar. bawah nggak lancar. Oke. Jadi terus kita cium bau kan, semakin udah bau mulai ya busuk, udahlah ya. inilah. Kan itu pemeriksaan fisik, kemudian kita lihat kulitnya, wah ini, kemudian di ronsen. Di ronsen sih tulangnya masih baik, tidak ada Oke. infeksi tulang. Osteomyelitis itu nggak ada, tapi jaringan udah rusak. Nah, cost and benefit-nya harus kita hitung. Dan yang lucunya pasien tuh kalau kita cepat kita putuskan, dia bilang, dok kok dokter nggak periksa dulu apa kayak apa. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan panjang juga, dok kayaknya mau diagnosa aja tuh, tentukan penyakit tuh, kok dokter lama amat gitu Oke, kan. jadi serba salah. Serba salah, jadi kecepatan. Misalnya dokter nih pasti nih mau duit aja nih, jangan-jangan nih Benar. Orang pikir operasi-operasi pasti gitu itu kan. Ya. Atau wah rumah sakitnya pingin untung periksa lab, periksa Oke. ini. Enggak. Jadi kita mau memutuskan sesuatu tuh, ya harus ada bukti ilmiahnya. Ci. Jadi, aku kasih waktu dia. Berapa Karena kan- lama waktu itu? Kasih waktu seminggu kan. Untuk berpikir dia. Ya karena gini, kalau seminggu kakinya busuk, pasti udah tinggal amputasi kan. Iya. Jadi, aku bilang udahlah gini Bu, saya debris deman aja. Oke. Debris deman tuh dibius, kemudian dibersihkan. Jadi jaringan busuk dibuangin sampai dia berdarah. Iya. Nah udah, jadi aku rawat seperti itu. Oke. Nah dia udah mulai kasih tuh suplemen. Saat itu dokter belum tahu ini produk yang actually ditawarin sama Bu Dewi. Belum tahu. Belum tahu Nah, ya. Oke. jadi begitu minum, 1 minggu. 1 minggu, oh kok bagus nih, lukanya berdarah-berdarah nih. Oh, dari yang tadi hitam-hitam tadi ya. Istrinya bilang, dok kok tiap hari ganti berdarah nih dok. Saya seneng kalau gitu, sehat jaringannya. Iya, berarti kan lancar lah ya misalnya aliran darahnya lancar. Nah, udah. Jadi aku pakai salah satu lain lagi ya. Jadi luka disedot gitu. Ada pengobatan juga ya dok ya waktu itu yang dikonsumsi? Iya. Itu biasa kasih obat apa dok? Kalau kayak Biasanya antibiotik, Oh, kemudian pelancar aliran darah Iya. gitu kan. Tapi ya tadi kalau dia berespon baik, ya itu membaik. gitu? Oke. Nah, terus begitu aku lihat sampai 5 kali aku debris deman. Karena kebetulan suaminya nih punya asuransi dan ditanggung, dirawat sampai 2 bulan dia di rumah sakit. 5 kali debris deman itu dalam waktu sekali? Dalam waktu seminggu Oh, sekali. seminggu sekali. Oh, Jadi ada 5 minggu. 5 hari itu. Oh, 5 minggu. 5 minggu. Oh, seminggu Jadi sekali seminggu di sekali deman. debris deman, minggu depan debris deman lagi gitu. Oh, jadi bisa sampai lebih dari sekali itu karena memang melihat ada perubahan ada ya, perubahan, positif ya. iya. Kalau Jadi- enggak udah mau nggak mau amputasi Benar. waktu itu ya. Oke. Nah, begitu aku lihat, udah 5 minggu nih kan. Udah 5 kali aku debris deman. Jadi kalau di Palangkaraya tuh orang dari kampung, kalau keluarganya sakit tuh udah kayak mau panggil udah rapat desa kan, udah Iya, banyak iya. gitu keluarganya datang. Jadi begitu aku jelasin tuh, dok, boleh nggak dijelasin ke keluarga? Oh boleh. Pas aku datang gini, kayak rapat desa. Wow. Aku jelasin kan, Oh, ini salah-salah ngomong nih, gawat juga nih. benar itu yang kita pikirin kan. Jadi aku, bapak-bapak, ibu-ibu lah, ini
kalau dari lihat perubahan ini, itu kita nggak perlu amputasi. Gila, keluarganya tepuk tangan, berdoa, puji Tuhan. Dalam hatiku, ya udahlah. Minum apa nih? Penasaran nggak saat itu, Dok? Iya, penasaran. Jadi begitu keluarganya, kan gengsi aku Iya mau tanya di dong, situ dokter, kan. ya kan? Setelah keluarganya pulang, aku tanya, Kak, ini kan, ini dikasih apa? Ini Kak, maksudnya ini orang pasiennya? Ya, si istrinya. Oh, istrinya, oke. Itu usia berapa suaminya, Dok? Usianya tuh masih muda dia, 30-an. 39 mungkin, hampir 40-an. Tanya lah ya, langsung. Kak, kenapa nih kan? Iya. Sebagai dokter, kalau kita bisa, pasien kita bisa punya 2 pilihan, itu lebih baik. Betul. Kasih apa, Kak? Ini, Dok. Aku lihat, wih gila. Utsukushi Subarashi. 11 saset sehari. 11 saset? Iya. Konsumsi berapa tuh waktu itu, Dok? Iya, 11. Oh, jadi 11 pasang? 11 saset Utsukushi. 11 saset Subarashi. Subarashi. Coba, berarti 1 box itu akan habis dalam waktu 2 hari kan? Iya. 3 hari lah. Iya. Sebok 28 saset ya kan? Iya. Wow. Begitu membaik kan, aku lihat di dalam pikiranku, wah jawaban doaku nih. Iya. Ada bisnis. Wah, udah kesono ya? Kalau orang tuh bisa punya pilihan. Iya. Jadi aku tanya, Kak, Bu, ini cara belinya di mana? Mau aku borong? Iya nggak? Loh, tapi saat itu nggak sadar bahwa itu tuh produk yang ditawarin sama Iya, Bu jadi Dewi? aku tanya, Bu, ini Bu Dewi ya? Oh iya, dokter kok kenal? Jadi aku ingat, oh ya. Jadi begitu ketemu, pas aku visit, Iya. Visit siapa aku nih? tanya dulu kan, Oke. Bu, ini cara dapatnya gimana? Jadi ini, Dok, mohon maaf, Dok, dokter nggak bisa beli bebas. Hanya bisa beli Lewat? melalui member. Wah. Udah, berarti jalan pertama harus jadi member. Iya. Jadi jadilah member. Member berapa sih, Bu? Oh, mudah aja, Dok. 3.600.000 ya. Oke, Ya, saat 1,8 itu ya. ya. Iya. Itu dokter sempat ini nggak sih? Dok, sama saya aja, Dok. Mungkin pasiennya ada aku sama temannya dia ya? memang. Oh, sama dia akhirnya? Sama dia. Oh, bukan Aku sama tim Bu di bawah. Dewi. Dia tim di bawah Bu Dewi kan. Oh, wow. Jadi aku bilang, Bu, ini jalannya lewat Ibu. Jadi aku tim di bawah Ibu. Wah, aku udah pernah keren. dikenalkan sama Bu Dewi, tapi komitmenku adalah Iya. siapa yang pertama kali mengenalkan ya, dan aku ikut itu. Ternyata dia di bawah Bu Dewi juga. Iya. Pas aku visit ke ruangan hari berikutnya, ketemulah Bu Dewi. Dokter masih ingat saya ya? Aku ingat lah, ini nomor Bu Dewi masih ini kan. Tapi hari itu udah berbeda. Dari segi apa nih? Dari segi transformasinya? Ya, transformasi. Jadi yang aku lihat dari bisnis ini bukan produk saja sudah, tetapi perubahan transformasi, hidup. ya. Perubahan hidup. Wow. Jadi itu sebetulnya itu pelajaran juga ya bagi teman-teman tuh nggak pernah boleh untuk malu untuk cerita ya. Karena mungkin kalau saat itu pasiennya ini kan ada beberapa pasien takut, Dok, untuk menceritakan bahwa dia tuh sebetulnya konsumsi produk ini. Jadi bilangnya ya adalah gitu ya kalau yang aku tahu ya. Karena kan dokter itu ya buat kita-kita ya, maksudnya dokter tuh pasti udah lebih tinggi lah ya gitu kan. Nawarin dokter tuh nggak mudah gitu kan. Kalau seperti aku gini, kan ada nih, kadang aku live terus ada orang di live yang bilang, Dok, itu kan dokter nggak boleh jualan. Aku bilang aku nggak jualan, aku edukasi. Yang jualan Pak Samsu Madein. Aku bilang, Bu Dewi Prawati itu dia jualan. Ya aku nggak jualan. Aku mengenalkan. Aku edukasi ke orang-orang. Nggak pernah aku jelaskan, teman-teman ya, klik Ini, di keranjang sini ya. ini kan. Langsung beli 10 gratis 1. Enggak, aku edukasi. Bahkan aku bilang, mohon maaf teman-teman, kalau masuk teman-teman dari AFC, masuk teman-teman, mohon maaf, saya nggak memperkenalkan produk. Saya hanya bilang suplemen, satunya isinya probiotik, satunya untuk regenerasi sel. Udah, itu aja, titik. Jadi nggak even ngomong tuh produknya Nggak apa ya? Oke. Pernah nggak, Dok, kayak merasa takut ya dengan judgement daripada orang-orang di sekitar bahwa seorang dokter spesialis kok mau sih dia ada di sini gitu? Kalau kita udah pernah melewati COVID, ya nggak ada lagi yang kita takuti. Ibaratnya itu kesempatan hidup kedua yang diberikan juga paling jelek aku dibilang tukang tipu. Dah itu aja. Ya, Dan tapi aku yakin berdoa aku bukan tukang tipu. ya,
Kata-kata orang tidak akan bisa menjudgment siapa kita sebetulnya. Ya. Wow, jadi itu perjalanan ya. Ternyata dari pasien yang dokter tangani, ya akhirnya mereka mengalami perbaikan lewat produk ini. Itu yang membuat dokter jadi semakin yakin. Atau bahkan ada sempet ini sebetulnya apa sih di dalamnya, ingredients-nya, atau ada nggak sih kan, karena kalau bicara kita dokter ya, dokter untuk mereferensikan suatu produk itu kan harus based on uji klinis. Benar. Terbukti secara medis, nggak boleh asal, oh si A oke, ya pasien aku sih gini ya, kan nggak mungkin bisa gitu ya dok ya. Jadi testimoni itu, ya yang seperti Cece bikin, testimoni itu dalam dunia kedokteran, itu levelnya paling bawah. Rendah. Jadi testimoni dari seorang profesor, saya pakai ini, bagus sekali, itu paling bawah. Paling tinggi adalah kalau dia jurnal kesehatan, sudah direview. Di-review tuh jurnal ini, misalnya patennya adalah meningkatkan imun. Nah, jurnal itu akan direview oleh dokter-dokter atau peneliti yang lain. Setelah direview, berapa tahun biasanya? Sekitar 15 tahun. Belasan tahun nih 5 pasti. tahun. Jadi contoh kayak Subarasi Gold kan, dia tuh 5 tahun dulu percobaan di laboratorium, baru kemudian di hewan 5 tahun, 10 tahun. Baru dia akan percobaan nih, human. Jadi orang tuh bener-bener diminta persetujuannya, kamu nanti akan dikasih minum. Ada yang namanya placebo, misalnya cuma tepung aja, ya dikasih gula gitu. Satunya ini dikasih SOP Subarasi, contoh, dan Otsukushi. Nih, minum 2 ini. Satu grup ini dikasih placebo, satu grup dikasih yang bener. Nah, kan pasti ada yang efeknya sugesti. Betul. Wah, saya sehat juga, padahal dia cuma tepung sama gula kan gitu. Tapi yang satunya tuh betul-betul, dan itu diukur, harus teruji dan terukur. Nah, itu perbedaannya. Jadi contoh lah, misalnya saya bilang, oh ini efeknya adalah ini. Nah, itu harus ada jurnal yang mendasari. Makanya aku minta sama Pak Nick tuh jurnal, dan dikasih tuh jurnalnya tuh banyak ya. Dan itu dokter baca satu-satu? Baca dong. Wow, itu yang membuat kita jadi lebih yakin juga kan dengan profesi kita untuk kita bisa mereferensikan tentunya pasti. Benar. Nah dari situ jadi pasti banyak pengalaman-pengalaman kan dok, selain daripada pasien-pasien. Nah tapi aku penasaran, dokter Ade sendiri konsumsi produknya rutin nggak saat ini? Aku rutin. Itu aku ada bawa di tas, tapi nggak dalam bentuk box ya. Aku udah taruh di plastik. Kenapa? Begitu minum yang namanya SOP Subarasi ya. Ini aku cerita Bu Dewi lagi. Ini ceritanya Bu Dewi. Ini ceritain Bu Dewi. Ya, satu malam aku belajar sistem. Aplikasi. Dok, aplikasi 2, bisa lewat web, bisa lewat aplikasi. Jadi aku ajak lah, orang yang paling kita ingin ajak sukses adalah keluarga kita. Betul. Aku ajak kakakku. Namanya Ivana Teresia tadi, pemain bulu tangkis. Oh, dia tapi itu akhirnya kakak beneran jadi pemain bulu tangkis ya? Enggak, kakakku memang pemain bulu tangkis. Dan baik. sekarang udah berkeluarga ya, udah beda kan. Jalan Kak, kita jalanin bisnis ini. Jadi dia ketipu ya, namanya ibu rumah tangga nih, bisnis online, money game gitu, ketipu duit banyak. Aku bilang, mending kamu jualan produk yang produknya jelas, barangnya ada, dan itu produk kesehatan. Karena bisnis yang paling tidak mati saat COVID itu ada 3. Bisnis telekomunikasi, baik. food and beverage, makanan dan minuman, baru yang ketiga bisnis kesehatan. Itu nggak akan mati. Telekomunikasi, food and beverage, sama kesehatan ya. Oh, yang Ci Evi jelaskan selalu kesehatan kan? Iya, betul. Dia nggak akan mati. Dan akhirnya dari situ bagaimana respon dari kakak? Dia bilang aku ikut deh. Jadi kita mulai belajar sama Bu Dewi. Ya karena aku habis praktek kan jam 9 malam. Wah, luangin waktu ya? 9:30 tuh kami berdua pergi ke rumah Bu Dewi. Itu sekitar 20 menitan dari rumahku. 20 menit kami belajar sampai jam 2 subuh. Kenapa? Dokter tunggu nanti ada konnichiwa. Apa nih konnichiwa? Ini kan setahu itu salam aja kan. Nah, terus dia ini konnichiwa. Ada bener nih kata Bu Dewi, bener. Dokter waktu itu ada nggak, sempat nggak waktu kita masih terima SMS? Ada. Ada ya? Ada. Ya kan sebelum ada aplikasi ini kan masuk SMS ya. Itu dapat ya waktu itu ya. Udah ada di sini ya. Aku udah yang aplikasi. Udah yang aplikasi ya. Waktu SMS waktu Bu Dewi tunjukin. Ini loh dok, terus iya. Oh, Bu, aku pulang dulu Bu. Nah, udah nggak sempat aku lihat. Ini loh dok, cashback. Oke. Jadi aku belajar sistem. Nah,
Waktu itu aku masih malu. Pak Budi Darwin datang. LOP Palangkaraya 2024. Datang dia sama Pak Samsu. Pak Budi Darwin. Terus, Dok, ini kami di kafe deket tempat praktek dokter. Waduh, gila. Pak Budi Darwin ini siapa, Bu? Ini Double Bushido, Dok, satu-satunya di Indonesia. Gila tuh. Double Bushido mau ngajarin kita kan. Betapa humble-nya orang ini kan. Iya, betul. Tapi aku masih praktek, Bu. Sampai jam 10, udah kita tungguin. Kafe itu udah mau tutup. Aku datang. Ditungguin lagi sama Pak Budi ya. Ini ntar aku ketemu Pak Budi lagi. Iya. Nah, oke, datang. Terus aku pikir, apa ini seorang adik rompas ini kan ditungguin Pak Budi Darwin. Iya. Dia cuma duduk, dokter minum dulu, pesan dulu. Dokter mau jadi apa di bisnis ini? Saya bilang saya mau jadi Bushido, Pak. Saya udah lihat nih. Udah dijelaskan gitu Bushido, ya. Pak. Oke, dokter. Saya tidak pernah jelaskan produk. Dokter harus ciptakan 50 mobil stokis kanan, 50 mobil stokis kiri. Udah langsung strategi ya. Udah strategi tusuk sate. Iya. Ada di handphoneku tuh, masih aku rekam sampai sekarang. Iya. Jadi kalau aku udah mulai lemas, turun, tidak semangat, nonton lagi. Wah. Tapi ini membuat aku penasaran ya, seorang dokter spesialis seperti Dokter Ade itu apa sih impian yang masih dokter mau wujudkan tuh di sini? Jadi aku cerita asuransi, mohon maaf. Di asuransi, leaderku bilang gini, Dek, kamu tuliskan 10 impianmu dan kamu bawa impianmu setiap hari. Aku bawa di dompet. Oke. Hari itu 2021 bulan Agustus, aku cuma mampu tuliskan 7 impian. Dia bilang, impian tuh gratis, Dek. Kalau kamu nggak bisa mimpikan aja, apalagi kalau dia bayar. Betul. Jadi aku tulis 7 impianku. Dan 7-7-nya itu sudah aku capai semua, Ci. Wow. Di asuransi. Wow. Nah, begitu aku capai, ternyata Tuhan membukakan mata yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi, deh. Wow. Tidak hanya ini, ada ini lagi. Dan aktornya Bu Dewi lagi, kan gitu. Saya bilang, luar biasa Bu Dewi. Iya. Saya bilang, ya Tuhan, kalau hari ini, bisnis ini, memang betul-betul Engkau yang tunjukkan, ajari saya dan kakak saya untuk punya impian di bisnis ini. Wow. Jadi semua bisnis itu hanya satu tujuannya, impian. Kalau impianmu cuma sebesar handphone sekarang iPhone 17, ya kecil sekali impianmu. Tapi saya punya impian yang besar. Apa tuh? Ya tadi ya, kalau kita punya pendapatan yang lebih, pasti sedekah kita lebih banyak. Ya, kita bisa lebih banyak bantu banyak orang. Bagaimana kita bisa membantu banyak orang kalau kita sendiri juga perlu ditolong, gitu kan? Yang kedua aku ingat, orang tuaku masih hidup. Waktu dia nggak banyak lagi. Betul. Dia pingin lihat kita sukses. Itu aja. Itu menjadi kebanggaan sendiri. Ketika kita bisa membuktikan kepada orang tua bahwa kita udah sukses. Yes. Itu aja. Tapi di balik semua itu, Dok, kalau kita bicara yang namanya perusahaan yang udah luar biasa, perlu di backup juga pasti tentu dengan produk ya. Dan itu juga kita melihat bahwa kita nggak perlu karena saya melihat bahwa benar-benar produknya itu terbukti karena memang bukan asal bicara testimoni aja gitu kan, dari segi uji klinis, paten, dan bahkan sudah terdaftar di buku MIMS gitu ya. Kalau Ci Evi mau buka buku farmakologi kedokteran, itu obat banyak, Ci. Nggak cuma 3. Iya. Ya, farmakologi dan terapi itu isinya ratusan. Lebih mudah kita bicara 3 produk, ya nggak? 3 produk yang kita spesialisasikan. Jadi kan kalau ditanya, Dok, saya mau ini produk ini untuk berobat apa aja sih? Saya tanya, Bapak perlunya untuk apa? Iya. Karena kalau saya cerita, Pak, ya 7 tahun saya dokter umum, terus habis itu 6 tahun, 13 tahun, Pak. Kalau kita mau cerita 13 tahun, Bapak nggak jalan-jalan. Ya kan? Bapak tidak minum, keputusan minum itu ada di Bapak dan Ibu sekalian. Bukan di saya. Saya hanya membantu. Seberapa powerful produk AFC ini menurut Pak Dokter Ade? Ya untuk saat ini, pasien-pasien saya punya pilihan.
Kalau pasien sudah putus asa dan dia bilang, "Dok, kalau ada produk walaupun itu mahal dan di luar tadi ya asuransi pemerintah, saya mau beli." Jadi di sini ada satu solusi dan Ada harapan solusi. baru bagi Benar. pasien-pasien yang mungkin dulunya taunya cuman amputasi gitu ya. Ya, nggak hanya itulah. Dulu pemikiran kita, orang pasti berpikir MLM ini, multi level marketing ini adalah suatu bisnis yang produknya tidak berguna, dijual secara wah kan begitu. Iya. Tapi ini nggak berbeda. Ini produk farmasi. Mungkin yang saya koreksi adalah bahannya bukan bahan kimia obat. Tapi ya tadi kan semua kan bahan kimia. Iya. Ya yang bisa dijelaskan secara kimiawi. Tapi dia bukan bahan kimia obat. Udah. Iya. Jadi ada paten dan klinisnya. Jadi begitu saya lihat JP sekian. Patennya ya. Saya baca satu-satu ini. Wah ini produk ini membuat saya harus membaca. Iya. Dan setelah saya konsumsi, tadi pertanyaannya, dokter pernah konsumsi nggak? Saya konsumsi tiap hari. Wow. Dan itu Subarashi, Utsukushi, Hikari juga dok? Hikari dong. Masa bagaimana peran produk Hikari ini untuk teman-teman? Karena saat ini banyak sekali orang-orang tuh yang, udah kita tahu ya, karena sebelum ada Hikari tuh Subarashi, Utsukushi itu udah menjadi luar biasa salah satu solusi buat kesehatan banyak orang gitu. Tapi untuk Hikari ini sendiri, apa mungkin dari pandangan seorang dokter spesialis bedah ya? Jadi seberapa powerful-nya juga? Begitu kita minum Hikari, begitu kita minum Hikari itu kesemutan di tangan. Ya aku kerja sebagai dokter bedah tuh kan tangan. Iya. Begitu tangan kita nyeri kecapean itu, begitu kita minum Hikari itu beda. Wow. Kemudian aku sering ya tadi ya aku bikin konten tengah malam editing kan, paling cerah itu di tengah malam. Minum itu tuh fokus. Kalau ditanya, kalau aku berpergian ya kayak gini hujan kan pancaroba, pasti kita beringus, lemah. Enggak, aku minum 3 produk karena aku percaya. Yang kedua karena aku baca jurnalnya. Apa yang menarik dok dari ingredients daripada produk Hikari? Itu ada yang menekan di Utsukushi itu dia probiotik tapi menekan tumor growth factor itu aja. Cuma aku gimana sih itu masih harus ada reviewnya, kemudian aku perlu lihat lagi. Nah, kemudian saat aku pergi ke acara ya bedah digestif ya di Semarang ya di bulan lalu tuh begitu ada seorang dokter dia menjelaskan untuk trauma pada hati probiotik sekarang menjadi pilihan utama terdepan untuk perbaikan hati. Jadi aku kira, hah? Wow, aku gini, gila ya. Aku baca lagi jurnalnya, iya ini. Apalagi dengan sekarang adanya Subarashi Gold ya dok ya, salah satu Subarashi patennya Gold untuk luar biasa. Jadi, nah cerita fungsi. Tadi tuh, Bu Dewi nanya, dokter udah pernah rasa belum? Belum Bu. Dokter rasa nih 1. Hikari nih ya? Subarashi. Oh Subarashi. Jadi waktu itu aku asam urat pertama-tama dikenalin ini. Iya, malam itu tuh. Ada keluhan apa dok? Asam urat, kakiku bengkak. Jadi kan, ya aku Kristen ya, makan babi kan. Nah, istriku tuh cuma boleh makan terlalu babi. banyak makan enak nggak dibagi-bagi nih dok. Dia bilang, kamu mulai sekarang makannya 1 bulan 1 kali. Wah gila, 1 bulan 1 kali. Ya udahlah, pincang aku ke rumah Bu Dewi tuh. Asam uratku lagi naik. Benjol kakiku tuh, di engkel. Minum, jadi aku lagi konsumsi obat juga. Begitu aku minum Subarashi. Terus setengah jam gitu aku bilang sama kakakku, Mbak, ini kakiku nggak sakit loh. Setengah jam. Konsumsi 1 saset? 1 saset, setengah jam. Aku buktiin lagi, besoknya. Kan obatku itu setiap 12 jam sekali minum obat nyeri. Iya. Itu udah 12 jam. Aku bilang lagi, Mbak, aku udah 12 jam, Mbak. Nggak konsumsi obat nyeri. Serius deh, katanya gitu kan. Iya. Aku coba lagi 24 jam, itu nggak nyeri. Terus benjolan, bengkaknya itu turun. Bilang ini, jangan aku kasih tahu siapa-siapa mending. Mending jangan aku kasih tahu siapa-siapa kan. Iya. Jadi ya, mending teman-teman jangan digunakan. Karena nanti pokoknya bahaya.
Tapi ngomong-ngomong tentang nyeri ya dok ya, ngomong-ngomong tentang nyeri itu kan banyak sekali biasanya memang kita minum obat pereda nyeri. Tapi kan Benar. kita tahu untuk jangka panjang sendiri. Ya nggak bisa, lebih dari 2 minggu tanpa obat lambung, tuh lambung bisa bocor. Oh jadi pengaruh bisa ke lambung. Benar. Ya. Selain daripada itu, Ya orang berpikir ya, kan pasti setelah di metabolisme, jadi masuk di usus, diserap, dialirkan ke hati, kemudian tadi ya tubuh kita tuh dari yang zat racun dibuat jadi agak kurang beracun sama hati. Oke. Jadi kerja dia tuh keras, kerja hati. Nah begitu dia bagikan ke seluruh tubuh, ya namanya dipakai untuk energi ya kan, kalau energi tuh ditaruh di otot. Ya. Nah otot kita kerja. Nah sama kayak mobil, kalau isi bensin pasti ada hasil akhirnya, asap. Oke. Nah di badan kita tuh ada hasil akhirnya. Oke. Salah satunya namanya laktat. Oh. Laktat itu yang bikin kita lelah, nyeri. Itu dibuang tuh di ginjal. Tapi kan dia bersama dengan air, zat kimia yang lain. Nah, kalau tubuh kita kurang air, ginjal akan serap kembali airnya, racunnya dibuang. Oke. Nah, tapi kalau sudah rusak ginjalnya, proses itu tidak terjadi. Tertumpuk di badan, orangnya bengkak, harus cuci darah. Jadi ginjalnya dipindahkan ke mesin. Seperti itu prosesnya. Nah, kalau dari istilah medis, bagaimana peran produk AFC ya sebagai antiinflamasi? Jadi kalau gejala inflamasi itu ya pasca operasi ya. Contoh misalnya CF itu gym, wah angkat-angkat beban, bengkak kan? Iya. Dia mengalami inflamasi tuh. Jadi ada tumor, bengkak, rubor, kemerahan, dolor tuh demam. Oke. Jadi kita merasa itu inflamasi. Ya misalnya kita marah-marah nih, CF tempeleng nih, suami kan, bengkak, itu inflamasi. Oke. Nah, efek dari Utsukushi dan Subarashi di anti-inflamasi itu dia mencegah rantainya terjadi tadi. Apakah ada kandungan yang terkandung di Iya, dalamnya? anti-inflamasi. Iya. Iya benar. Kandungan apa dok? Banyak sih itu mau aku Banyak jelasin. ya. Wah. 7 tahun. Pokoknya 6 secara tahun. dari dokter, dari kacamata seorang dokter spesialis itu memang produk AFC itu memang Ya, sebegitu bagus ya ingredientsnya ya. anti-inflamasinya. Ada anti-inflamasi. Gitu. Banyak produk anti-inflamasi itu banyak. Jadi kalau ada pasien di live TikTok tuh nanya, dok kalau daun itu waduh aku nggak pelajari daunnya. Iya. Gitu. Jadi aku pelajari produk yang sudah ada. Kenapa? Dan kenapa itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk anti-inflamasi? Tadi karena dia bukan kimia obat. Nah, itu penting ya buat teman-teman Itu tahu ya. bukan kimia Jadi obat. benar-benar 100% organik alami. Ya, jadi kan aku tanya, Anik, ini berapa ikan salmon sih satu box ini? 4 dok. Karena diambil selaput pelindung telurnya, Ya, daging, kaviarnya. hati, kan campur. Ya terserah sih kalau teman-teman mau bikin sendiri boleh. Nah, cuma kan ya gitu tadi, kapan masaknya gitu kan. Iya. Nah mungkin dari teman-teman yang saat ini udah mendengarkan gitu ya, mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari Dokter Ade untuk teman-teman semua di sini dari segi apa sih yang perlu dijaga untuk kesehatan ini supaya jangan sampai ya kita mengalami yang namanya penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit degeneratif, ya. Dan bagaimana peran daripada produk ini bisa membantu? Jadi teman-teman, ya WHO bilang, ya, 80% orang di dunia sebelum tutup usia itu kena penyakit kronis. Oke. Penyakit kronis itu 80%. 80%. Jadi kalau ada 5 orang dalam satu keluarga, 4 nih kena sakit kronis sebelum tutup usia. 4. 1 bisa tutup usia, tapi bukan melalui penyakit kronis. Contohnya apa? Kecelakaan. Oke. Amit-amit kecelakaan meninggal. Jadi 4 orang dalam satu keluarga ini bisa kena sakit kronis. Apa aja? Yang paling tinggi nomor 1 stroke. Yang kedua yang nggak bisa kita hindari kanker. Baru serangan jantung. Wah, orang sekarang tren serangan jantung. Bukan umur setelah 50 tahun. Iya, enggak. anak-anak muda 30 tiba-tiba tahun, habis olahraga. 29 tahun coba bayangin. Iya. Habis itu diabetes. Diabetes. Ini sakit kronis yang top. Nah, gimana cara menghindarinya? Kita makan makanan organik, makanan olahan. Banyak nggak sekarang? Banyak. Ya, olahan tuh banyak ya. Kadang yang Ya, makan makanan maksudku olahan. yang organik tuh kan jarang. Oh iya, Nah, betul. Sekarang udah olahan semua. Betul. Muncul ini, muncul itu Yang olahan. praktis, yang Benar. Jadi
ibaratnya kalau muncul banyak makanan olahan, maka kita punya satu contoh. Kayak aku jaga malam nih, atau aku begadang semalaman. Aku punya solusi dong. Aku minum suplemen. Nah, tadi suplemennya Otsukushi Subarashi. Kalau aku butuh konsentrasi, Hikari. Udah. Iya. Jadi kalau kita mau pilih yang simple kan. Mungkin sedikit tips lah dok, mungkin beberapa tips yang dokter bisa bagikan untuk kita bisa mendapatkan kesehatan yang untuk supaya kita ya menua dengan sehat, itu pasti kan keinginan semua orang ya dok ya. Mungkin tips dari kebiasaan sehari-hari yang perlu dihindari atau mungkin yang bisa dilakukan supaya teman-teman di sini jadi semangat lagi untuk hidup sehat dok. Jadi yang pertama tuh minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup. Yang kedua hindari stres. Ya. 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 Cicilan tuh stres. Cicilan tuh stres. Iya. Jadi nggak cuma badan sehat tapi kantong kita harus sehat juga ya dok ya. Coba lihat contoh CFI. Suami kerjanya apa? Oh, jadi aku yang suami kerjanya apa? Saat ini full di sini pak. Full, oke. Dok. Beda nggak rasanya saat gajian di awal bulan dengan saat di tengah bulan? Beda nggak rasanya? Hubungan suami istri? Beda. Iya. Beda kan? Begitu gajian, coba sini dilus-elus belakangnya, ya kan, nyaman. Tapi coba waktu di tengah bulan, misalnya setelah tanggal 15 tuh, uang tuh tinggal berapa? Beda, stres. Pengaruh dari kurang juga sih, kayak kurang duit. Terus tiba-tiba anak kan, pasti anak CFI di private school kan? Iya. Nah, private school tuh nggak murah. Betul. Udah uang sekolah, uang pangkal, ya kan? Belum lagi gitu, kalau mau kuliah. Dia bilang, Pi, kakak mau sekolah kedokteran kayak papi. Wah, itu rasanya langsung. Ini Bu Sido harus segera nih. Dokter sendiri anak udah berapa dok? 2. Dan dari mereka ada yang mau jadi dokter? Dua-duanya. Ngeri kan? Bukan senang kan? Ngeri. Iya. Gitu, Cik. Oke, jadi yang pertama minum air putih yang cukup, hindari stres. Baru yang ketiga, tadi, nutrisi yang cukup. Nutrisi yang cukup. Begitu Dan nutrisi, pilih yang terbukti ya. Ya, pilih yang terbukti. Yang kayak gini kan plastik. Nah, jangan. Yang udah terbukti lah pokoknya gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi waktu COVID tuh aku pikir aku bertani hidroponik kan supaya nggak keluar ketemu orang, kita nanam sendiri. Nah, itu salah satu solusi hidroponik. Banyak sih. Jadi ada ya hidup tuh harus punya koloni lah, komunitas lah, supaya tadi otak kita nggak cupok terus di rumah. Oke. Nah, selain dari sehat, ini kan dokter juga udah mulai nih ya mau mengembangkan bisnis karena saat ini kita tahu bahwa ya segala sesuatu butuh ya namanya income yang cukup dan lain-lain. So, apa yang mungkin dokter mau sampaikan kepada teman-teman di sini untuk bisa memaksimalkan peluang yang ada di sini? Jadi, pertama tuh saat kita, contoh nih ya, saat aku jelasin manfaat dari suplemen, pasien yang sudah mau menerima tuh pasti dia beli, berapapun harganya. Karena tadi yang dikejar adalah kesehatan. Nah, begitu dia sehat, pertanyaan yang kedua gini, dok, saya mau ini minum berapa lama nih? Nah, ini lumayan nih kalau keluarnya dok, mungkin saya 3 bulan terus saya udah nggak bisa beli lagi. Maka saya punya tawaran, saya propose, saya bilang, Bu, Ibu, rata-rata sih yang stres saat suaminya sakit tuh ibu-ibu ya. Tapi kalau suami-suami itu saat istrinya sakit tuh nggak stres. Dia nggak stres kan gitu. Begitu saya punya, kalau ibu mau ini punya pendapatan. Jadi saya punya usaha. Jadi udah kalau aku jelaskan bisnis tuh orang tuh langsung negatif. Ini dokter kok malah jelasin bisnis. Padahal di balik yang aku jelasin, aku punya solusi buat ibu-ibu yang di rumah yang tidak bekerja. Ya, yang suaminya bekerja itu punya solusi. Bukan jadi, untuk rutin konsumsi ya. Jadi 80% timku itu adalah pasien. Keluarga pasien. Aku ajak bisnis. Kemungkinannya cuma 2, Cik. Setelah dia sembuh, dadah dokter. Selesai, saya udah sembuh. Tapi kalau dia benar, aku mulai training. Training digital kan kita bisa tuh online sekarang. Zoom gitu dok ya. Jam.
Tapi bisa ya dok ya meluangkan waktu untuk, maksudnya dokter kan udah ibaratnya dokter spesialis ini udah waktunya. Aku udah bagi tuh, Ci. Oke. Jadi aku 8 jam full time di rumah sakit. Kemudian aku punya bisnis klinik ya bersama teman-teman. Kemudian aku hanya perlu meluangkan waktu 1 jam untuk Zoom, untuk online. Ya. Tapi hari ini Pak Niko bilang, dok, kalau dokter mau jadi seperti Bu Sido, dokter harus online dan offline. Wow. Jadi mulai sekarang aku mulai ikut ya, kemana-mana aja tuh. Wah, luar biasa. Keren banget pokoknya hari ini. Thank you so much Dokter Ade sudah meluangkan waktu memberikan kita insight-insight juga buat teman-teman semua di sini. Dan kita juga melihat ya, kita bersyukur sekali dengan adanya AFC di Indonesia ini ya dok ya, semakin banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu, kita bisa membantu menjadi salah satu solusi ya, ketika kita mau berbagi, kita mau cerita gitu ya, ini siapa tahu kita nggak pernah tahu ya, karena dari cerita kita, siapa tahu mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin bisa jadi batal, diamputasi, ya kan, dia lagi terbantu, betul. Nah kembali ke kita lagi nih, mau memaksimalkan nggak peluang yang ada. Simply not just because of income ya dok ya. Tetapi ketika di sini saya yakin setiap dokter juga pasti punya keinginan untuk bisa membantu semakin banyak lagi pasiennya gitu kan ya. Dan juga ini yang juga kita semua bisa lakukan juga, ibu-ibu di sini juga ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang ya dok ya. Bisa kita lakukan dari rumah, kita masih tetap bisa menjalankan peran ya. Nggak perlu mandi, ada filter. Yang penting jangan dasteran lah ya. Jangan dasteran, kecuali jualan daster. Benar banget. Oke, so thank you so much. Tetap semangat buat teman-teman semua di sini. Saya berharap lewat podcast Deeper with Evi Carolina ini, teman-teman bisa mendapatkan insight-insight, info-info bermanfaat dari orang-orang hebat ya, termasuk dari dokter spesialis. Aku bersyukur banget loh dok, benar-benar thank you so much. Udah jauh-jauh datang dari Palangkaraya, meluangkan waktu nih hanya untuk sharing, dan aku berharap, aku berdoa semakin banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu ya. Dokter bisa selalu menjadi berkat buat banyak orang. Dan juga buat teman-teman semua di sini, tetap semangat untuk berbagi kebaikan bagi semakin banyak orang lagi. Oke, so thank you so much buat waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Evi Carolina, sampai jumpa. Thank you dok.